Baik kepada rekan-rekan semua dimanapun Anda berada, kembali kita ketemu di channel Script Law dengan membahas seputar pengetahuan ilmu hukum, tentu yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Nah rekan-rekan, sebelum kita membahas terkait topik kita hari ini, pertama-tama terima kasih kepada rekan-rekan yang selalu mendukung dan selalu menonton channel kami. Tentu kami berdoa semoga tetap sehat, selalu lancar segala aktivitasnya. Nah rekan-rekan, kali ini saya akan membahas terkait bagaimana kewenangan atau kompetensi pengadilan dalam menangani suatu perkara. Nah tentu rekan-rekan, bagi yang sering membuat laporan ke pengadilan ya, atau mengajukan suatu gugatan, maka hal yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kewenangan atau kompetensi pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara yang kita ajukan. Nah memang ya, pembagian kekuasaan itu adalah sudah diatur ya di dalam undang-undang ya, pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan ya. Di sana sangat menegaskan bahwa apa yang menjadi kewenangan suatu badan peradilan tertentu mutlak dan tidak dapat menjadi kewenangan badan peradilan lainnya. Nah kewenangan peradilan telah diatur di dalam dua macam ya. Pertama adalah kewenangan absolut ya, atau kompetensi absolut, dan kompetensi relatif ya, atau kewenangan relatif. Nah rekan-rekan, kewenangan absolut ini adalah sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ketika kita mengajukan suatu gugatan ya, di mana kewenangan absolut ini adalah merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan tersebut. Nah, di sana mengatur tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari peradilan umum, ya, peradilan militer, ya, peradilan tata usaha negara, ya, lalu peradilan agama. Nah, bagaimana contohnya kewenangan absolut ini, rekan-rekan? Nah, salah satu contoh, ketika kita mengajukan suatu perkara ya, yang namanya perkara penceraian, namun yang melakukan penceraian ini adalah beragama Islam. Nah, penceraian agama Islam ini adalah tidak bisa diajukan di pengadilan negeri, hanya bisa diajukan di pengadilan agama, atau sebaliknya, yang cerai adalah orang non-muslim, namun tidak bisa diajukan di pengadilan agama. Yang punya wewenang yang menyelesaikan penceraian agama non-muslim adalah hanya bisa diselesaikan di pengadilan negeri. Atau contohnya, masalah sengketan ekonomi syariah. Kalau sengketan ekonomi syariah adalah diselesaikan di pengadilan agama karena bersifat syariah. Namun ketika perusahaan tersebut adalah dikatakan pilot yang harusnya adalah diselesaikan oleh pengadilan niaga, karena tidak ada pengadilan niaga syariah, maka tidak bisa diselesaikan di peradilan agama atau di pengadilan agama. Hanya bisa diselesaikan di pengadilan negeri. Karena pengadilan niaga hanya ada di pengadilan negeri, walaupun perusahaan tersebut adalah bersifat syariah. Nah itulah contoh yang namanya kewenangan absolut. Ya. Lalu bagaimana contoh atau seperti apa kewenangan relatif? Nah rekan-rekan, kewenangan relatif ini adalah mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Ya. Bisa kita melihat di pasal 6 dan pasal 54 ya. Nomor 5 tahun 1986 Junto Undang-Undang ya, nomor 9 tahun 2004. Ya, kewenangan relatif ini ya rekan-rekan, bisa kita melihat contoh seperti perkara dengan lokasinya di Papua, ya di Papua, lalu dia mengajukan gugatannya
karena yang tergugat ini adalah jaraknya jauh, maka bisa aja diambil suatu kesepakatan. Contohnya yang tergugat adalah di Sumatera, yang melakukan penggugat adalah di Papua. Nah, ini kan masalah tentang wilayah hukumnya. Nah, artinya kewenangan relatif ini kan bisa disepakati bersama. Ya, apakah dilakukan gugatan di wilayah hukum administrasi di daerah Papua contohnya, atau di wilayah hukum pengadilan di Sumatera. Nah, itu kan kewenangan relatif, artinya bisa diambil suatu kesepakatan. Ya, contohnya melakukan gugatan cerai. Ya. Apakah disepakati sudahlah karena pihak perempuan ada di Sumatera, maka di Sumatera dilakukan tempat gugatan pengadilannya, atau sebaliknya, contohnya karena laki-laki ada di Papua lalu mengambillah suatu kesepakatan di Papua saja kita buat gugatan tersebut untuk melakukan perceraian. Nah, itu adalah contoh kewenangan relatif. Ya, di mana kewenangan relatif sekali lagi saya sampaikan adalah mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Nah, beda dengan kewenangan absolut. Kalau kewenangan absolut ini ya memang ya mutlak gitu loh. Ya. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum rekan-rekan mengajukan suatu gugatan di pengadilan. Jangan sampai salah. Ya. Atau dengan istilahnya jangan sampai salah kamar gitu loh. Yang seharusnya rekan-rekan mau ke toilet contohnya, sudah datang ke tempat ruang makan atau ke kamar tidur. Ya jelas dong ditolak, ya kan? Yang seharusnya rekan-rekan mengajukan gugatan perceraian dengan non-muslim, lalu teman-teman karena ini adalah perceraian lalu digugat di pengadilan agama. Rekan-rekan salah. Gugat di pengadilan negeri kalau non-muslim. Nah, itu adalah suatu kewenangan absolut. Atau seperti contohnya tadi yang saya sampaikan adalah masalah sengketan perusahaan yang bersifat syariah. Karena tidak ada pengadilan niaga syariah. Yang ada adalah pengadilan niaga negeri. Maka silakan gugat di pengadilan negeri. Nah, hal-hal itu yang rekan-rekan yang tidak boleh kita lalai untuk memperhatikan dalam suatu gugatan atau dalam suatu perkara yang kita ajukan. Ya. Barangkali itu menurut penjelasan saya terkait kewenangan absolut dan kewenangan relatif, ya, atau kompetensi absolut dan kompetensi relatif terhadap penyelesaian suatu perkara di pengadilan. Tentu rekan-rekan, apa yang saya sampaikan ini bukan hal suatu yang mungkin sudah hal yang menggurui, namun rekan-rekan juga bisa mencari bahan referensi lainnya. Tentu rekan-rekan kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait hukum atau hal-hal yang berkaitan di masyarakat, masalah pemahaman hukum, silakan komen ya rekan-rekan di video kami ini, kami akan siap menjawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih.